Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Tri Sulistianingtyas selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Salsabila Syafania Jatmiko, NIM 107240111 dari Sekolah Farmasi ITB Angkatan 2024. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan presentasi mengenai makalah ilmiah saya dalam rangka memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Makalah ilmiah saya berjudul Formulasi Sabun Antiseptik dari Ekstrak Daun Sirih Beraroma Chamomile. Di samping ini merupakan desain dari kemasan produk sabun kami yang diberi merek yaitu Simomile atau sirih dan chamomile. Sabun ini merupakan sabun antiseptik dari ekstrak bahan alam yaitu daun sirih dan ditambahkan dengan essence chamomile. Nah, sabun ini cocok sekali untuk digunakan kapan saja dan di mana saja dan oleh siapa saja karena sabun ini merupakan sabun jenis sabun batang yang berukuran kecil sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Selain itu menggunakan ekstraksi bahan alam yaitu daun sirih sebagai antiseptiknya sehingga cocok untuk berbagai tipe kulit dan tidak membuat kulit cepat kering. Nah, berikut tujuan dari makalah ilmiah kami, yaitu yang pertama untuk mengetahui efektivitas sabun daun sirih beraroma chamomile dan mekanisme antiseptik sirih dalam pembersihan bakteri pada tubuh, lalu untuk mengetahui perbedaan antara sabun sirih antiseptik beraroma chamomile yang kami buat dibandingkan dengan produk sabun lainnya yang dijual di pasaran, serta untuk mengetahui kandungan yang terdapat di dalam produk sabun sirih sehingga bisa menjadi bahan antiseptik alami, lalu untuk mengetahui efektivitas sabun untuk semua jenis kulit pada manusia, dan untuk mengetahui efek samping yang akan dirasakan apabila menggunakan produk sabun sirih ini. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan tentunya adalah metode eksperimen. Mengapa? Karena kami melakukan beberapa kali percobaan, dimulai dari tahap ekstraksi, kemudian pencampuran antara fasa minyak dan juga fasa basah, kemudian dalam melakukan pencetakannya, pengemasannya, serta tidak lupa kami melakukan evaluasi untuk mengetahui seperti tujuan awal kami, seberapa efektif sabun ini sebagai antiseptik. Selain itu, proses ekstraksinya juga melakukan beberapa kali percobaan karena kami harus menemukan formulasi yang pas antara daun sirih, kemudian basa yang harus ditambahkan, serta essence yang harus ditambahkan sehingga menghasilkan formulasi yang pas dan tidak membuat efek samping berlebih pada kulit, melainkan fokus pada efektivitasnya dalam membersihkan bakteri. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang kami lakukan di sini ada tiga. Yang pertama adalah dengan penggunaan langsung oleh responden. Jadi tentunya setelah kami membuat sabun tersebut, kami melakukan percobaan penggunaan pada beberapa responden dalam jangka waktu tertentu untuk menguji efektivitas sabun dan untuk mengecek apakah ada efek samping berlebih dari sabun yang telah kami buat. Selanjutnya tentunya tidak lupa kami melakukan observasi dan juga dokumentasi melalui pengamatan langsung baik dalam proses eksperimen pembuatan sabun maupun saat pengujian efektivitas sabun pada responden. Tidak lupa kami melakukan pencatatan agar setiap evaluasi yang kami lakukan dapat berjalan lancar dan disertai juga dengan dokumentasi selama proses eksperimen dan juga proses penggunaan langsung oleh responden berlangsung. Dan tidak lupa sebelum kami melakukan semua itu dalam proses eksperimen tentunya kita penting untuk melakukan studi literatur terlebih dahulu dengan melakukan kajian literatur dari sumber terpercaya mengenai formulasi sabun terkait, yaitu formulasi antiseptik dari bahan daun sirih beraroma chamomile. Penting untuk dilakukan untuk mengecek arsip-arsip jurnal terkait dari penelitian sebelumnya agar meminimalisir risiko kesalahan berulang. Selanjutnya, di sini kami melakukan studi literatur dan menghasilkan atau mengutip beberapa teori yang kami gunakan dalam makalah ilmiah kami, yaitu mengenai pengertian sabun oleh Kustanti, kemudian pengertian ekstraksi, pengertian antiseptik, deskripsi daun sirih, kandungan senyawa aktif dalam daun sirih, kemudian mekanisme senyawa aktif daun sirih sebagai antiseptik. Teori-teori yang kami gunakan pada makalah itu sudah tertuang dalam laporan yang kami sampaikan kepada Bu Tri Sulistianingtyas. Kemudian
Pengertian-pengertian dan teori-teori yang terdapat pada makalah ini sangat penting dalam studi literatur kami, terutama mengenai pengertian ekstraksi, pengertian antiseptik, dan juga kandungan senyawa aktif pada daun sirih. Karena ini yang dijadikan pedoman oleh kami dalam melakukan penelitian eksperimen supaya dapat menghasilkan hasil penelitian yang maksimal. Karena kami juga melakukan beberapa kali percobaan ekstraksi dan menemukan metode yang tepat itu melalui panduan dari teori yang kami dapatkan pada makalah, yang kami tuliskan pada makalah. Selanjutnya di sini setelah beberapa kali percobaan, kami mendapatkan em, maaf, kami mendapatkan hasil formulasi sebagai berikut, yaitu minyak zaitun sebanyak 100 ml, kemudian minyak kelapa sawit sebanyak 25 ml, kemudian virgin coconut oil atau minyak kelapa virgin sebanyak 75 ml. Kemudian karena di sini kami membuat sabun batang, oleh karena itu kami harus menggunakan basa berjenis natrium natrium hidroksida, yaitu NaOH sebanyak 34,6 gram, lalu air sebanyak 77,8 mili, kemudian essential oil sebanyak 10 mili. Essential oil yang kami gunakan tentunya adalah chamomile, dan yang paling penting adalah ekstrak daun sirih sebanyak 6 gram, dengan superfatting level yang kami gunakan sebanyak 5%. Nah, formulasi ini telah kami susun menggunakan Lay kalkulator, formulasi lay kalkulator yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah pengenalan rekayasa dan desain. Sehingga formulasi ini telah disesuaikan dengan perhitungan secara saintifik. Selanjutnya, hasil penelitian kami eh, menghasilkan beberapa aspek uji. Kami melakukan pengujian dari berbagai aspek untuk memastikan efektivitas dari sabun dimulai dari uji organoleptik, wear rate atau uji pemakaian, foam stability test atau uji kestabilan sabun, kemudian slough atau ketahanan sabun, dan juga uji pH. Dimulai dari uji organoleptik merupakan uji observasi atau pengamatan dari sabun untuk melihat apa namanya kayak ciri-ciri fisik dari si sabun tersebut. Yang pertama adalah dari aspek warna. Sabun yang kami buat itu berwarna hijau lumut, kemudian memiliki aroma chamomile dengan tekstur yang keras atau padat sesuai dengan tujuan kami membuat sabun batang. Lalu bentuknya itu seperti daun untuk mempercantik. Kemudian untuk uji pemakaian atau wear rate, nah berat awal sabun sebelum digunakan adalah seberat 14,4 gram. Kemudian setelah dilakukan pemakaian oleh responden sebanyak 25 kali, selama masing-masing pemakaian itu 5 detik, berat sabun berkurang menjadi 9,4 gram. Nah, kemudian ada juga uji kestabilan sabun. Berdasarkan pengujian yang kami lakukan, yaitu dengan melarutkan 1 gram sabun pada suhu air sekitar kurang lebih 60 derajat Celcius dan dikocok selama 1 menit, menunjukkan bahwa sabun kami memiliki kestabilan busa yang cukup tinggi karena untuk menghilangkan seluruh busa itu dibutuhkan waktu sekitar 4 jam 44 menit. Nah, selanjutnya kita menguji juga uji ketahanan sabun dengan meletakkannya pada kelembaban yang tinggi atau slough selama 4 hari dan dihasilkan bahwa sabun ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan karena sabun tersebut tetap padat dan tidak melunak atau menjadi mushy sehingga nilai slope-nya sebanyak sekitar 0%. Dan yang paling penting adalah tidak lupa untuk menguji pH. Dan dihasilkan pH sabun daun sirih ini sebesar 9. pH tersebut masih tergolong basa yang lemah karena pH yang aman untuk sabun bagi kulit adalah sekitar 8 sampai 10. Maka sabun ini bersifat aman untuk berbagai tipe kulit dan setelah kami coba memang tidak memiliki perubahan efek samping yang berbahaya setelah digunakan oleh responden selama sekitar 25 kali. Sehingga bisa cocok untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, maka kami dapatkan kesimpulan dari makalah ilmiah kami bahwa sabun antiseptik berbahan dasar daun sirih ini ya diakui bahwa mengandung senyawa aktif berupa eugenol, kafikol, flavonoid, tanin, dan saponin yang berfungsi dengan baik untuk
antibakteri, antiinflamasi, dan juga antioksidan. Selain itu, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pH dari sabun itu 9, yang merupakan pH yang aman untuk kulit. Kemudian sabun juga memiliki busa yang stabil, lalu tidak mudah lembek atau slough-nya bernilai 0%, dan efisien untuk digunakan dalam pemakaian sehari-hari. Maka dapat disimpulkan bahwa sabun ini bisa untuk dijadikan alternatif untuk perawatan kulit yang alami, efektif, dan juga terjangkau. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai sabun Simomile. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.